Pasar Bandeng iku nek atik dipindah dari sepanjang Jalan Samanhudi ndak rame. Video kali ini saya akan membahas tentang sejarah ataupun asal-usul budaya Gresik, yaitu tradisi Pasar Bandeng. Tradisi Pasar Bandeng sendiri merupakan tradisi menjelang Lebaran di Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada malam 27 hingga malam 28 Ramadan. Tradisi ini diselenggarakan di Jalan Samanhudi ataupun sekitar Pasar Kota Gresik. Tradisi ini ialah tradisi turun-temurun, di mana para petambak bandeng berkumpul di jalan ini untuk menjual ikan bandeng ataupun hasil olahan bandeng. Dan di akhir acara biasanya diadakan pelelangan bandeng terbesar ataupun terberat oleh para petambak-petambak warga Gresik. Saya pun penasaran dengan sejarah ataupun asal-usul Pasar Bandeng ini. Saya pun menemui Bapak Miftah sebagai tokoh yang mengetahui seluk-beluk tradisi Pasar Bandeng ini. Saya Miftahur Rahmat, asal dari Desa Trate, Jalan Abdul Karim, pengurus makam Mbah Boyo Senggulu. Nama aslinya Mbah Boyo Senggulu itu Syekh Jalaluddin. Jadi nama aslinya itu Syekh Jalaluddin. Kalau ditarik garis ke atasnya, Syekh Jalaluddin Mbah Boyo Senggulu bin Pangeran Setro. Kalau nggak salah namanya itu Muhibbuddin bin Pangeran Tumapel Ahsanuddin Qoyim. Kalau nggak salah ya, Ahsanuddin Qoyim bin Pangeran Deket bin Sunan Dalem bin Sunan Giri. Itu jalur silsilahnya Mbah Boyo Senggulu. Beliaunya dipanggil Sang Guru. Lisan Jawa Senggulu. Jadi gabungan dua kosakata, dua kalimat. Sang Guru tadi Senggulu. Menurut cerita orang-orang tua itu karena Mbah Boyo Senggulu itu termasuk orang kepercayaan dari Pangeran Maswitono. Jadi Pangeran Maswitono punya orang tua, Mbah Sunan Giri, pemerintahannya Mbah Sunan Giri, Sunan Dalem, Panembahan Sitangrono, Mbah Sunan Prapen, Panembahan Kawiskuwo, Panembahan Agung, Pangeran Maswitono. Jadi keenam atau ketujuh lah Pangeran Maswitono itu. Pangeran Maswitono itu punya dua orang kepercayaan. Satu Mbah Boyo Senggulu, yang kedua orang Solo yang peranaan turunan dari Cina, namanya Tumenggung Kertolaksono. Jadi Gresik bagian utara itu serahkan pada Mbah Boyo Senggulu, Syekh Jalaluddin Mbah Boyo Senggulu itu, yang bagian selatan diserahkan pada Tumenggung Kertolaksono. Kalau Pasar Bandeng itu sebenarnya ceritanya itu secara tidak langsung itu memang ada hubungannya dengan Mbah Boyo Senggulu. Jadi secara tidak langsung. Karena kalau menurut cerita orang-orang tua, itu Mbah Boyo Senggulu itu punya anak 3. Jadi punya anak 3, Nyai Angger, Nyai Werukil, Nyai Mas, Nyai Angger, Nyai Werukil. Nah, Nyai Mas inilah yang dikawin dengan Ki Homis Tunggul Wulung. Kalau kita tarik garis, Ki Homis ini naiknya ke Palembang, ke Aryo Damar Palembang, kalau Adipati Terung itu. Nah,
dari Yai Khomis ini, dari perkawinan Yai Khomis ini melahirkan Bagus Puspodiwongso atau Tumenggung Pusponegoro. Dari perkawinan antara Kiai Khomis dengan Nyai Mas Putri Babus Senggulu ini melahirkan Bagus Puspodiwongso atau Mbah Pusponegoro, Bupati pertama Gresik. Nah, hubungan dengan Pasar Bandeng karena jalur dari Mbah Khomis. Kiai Khomis ini kalau kita naik garis sampai Kiai Khomis, Kiai Muruk, Kiai Khotib sampai sampai pada jalur-jalur Palembang. Nah, biasanya kalau orang-orang tua dulu itu karena ada karena ada sesepuh atau punya orang tua yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh di Gresik. Nah, itu orang Palembang itu secara tidak langsung itu biasanya itu berkunjung ke orang tua. Orang tua dari Kiai Khomis, jalur turunan dari Yai Khomis nih. Kerabat-kerabat keluarga Yai Khomis yang ada di Palembang ini ke Gresik untuk silaturahmi ke Mbah Buyut Senggulu, mertuanya Kiai Khomis. Keluarga dari Palembang itu yang datang itu banyak sekali, kapalnya itu ya membawa rombongan banyak, dan biasanya itu pertengahan puasa sudah nyampe di Gresik. Nah, dulu itu setelah sholat itu biasanya kembali ke Palembang, rombongan itu. Dengan datangnya rombongan Palembang yang ke Gresik dengan banyak itu, maka orang-orang Gresik itu untuk menyediakan secara tidak langsung itu menyediakan jualan di pasar itu, Pak, untuk dibawa pulang ke Palembang, dibawa oleh-oleh ke Palembang. Nah, waktu itu mungkin atau menurut orang tua itu hasil dari orang Gresik itu ya bandeng. Karena kalau kita ingat mungkin tahun 70, tahun 80 masih ingat tuh dari sekitar Ramayana tambak semua itu sampai Kulon tambak semua itu. Nah, makanya ada orang tua saya betul-betul ingat orang tua saya bilang itu Pasar Bandeng itu nih atik dipindah dari sepanjang Jalan Samanhudi tidak ramai. Dan itu sudah terbukti beberapa kali saya menangi itu di Ramayana, di Kebungson. Tahun berapa itu pernah dipindah ke mana itu? Gunting Nippon Pen itu pernah dipindah ke sana. Pokoknya pernah dipindah. Nah, selama Pasar Bandeng itu kalau tidak dipindah itu nggak ramai. Ya mungkin jualan bandengnya nggak laku. Tapi kalau sepanjang Jalan Samanhudi dari mulai Bata sampai itu kemungkinan insya Allah ramai. Itu katanya orang tua-tua dulu itu gitu. Kalau Pasar Bandeng dipindah dari sepanjang Jalan Samanhudi insya Allah nggak ramai. Mungkin dari awal jualan itu orang-orang Gresik jualan untuk memberikan untuk ngladeni dodolan kanggo wong Palembang iki mau mungkin ya iku mau mungkin. Nah, secara tidak langsung karena orang-orang Palembang ini tamunya Mbah Buyut Senggulu, nah terciptalah Pasar Bandeng itu. Setelah tambah tahun tambah rame sampai sekarang kuliah. Harapan saya kepada generasi muda atau siapapun yang melihat video ini, kita harus tetap melestarikan punden atau makam-makam aulia khususnya yang ada di daerahnya masing-masing. Kita harus menjaga, merawat, itu tujuan utama. Karena bagaimanapun juga termasuk ibadah. Kita ini menceritakan orang-orang alim itu termasuk juga ibadah. Ada hadis Nabi itu kita menyebut orang-orang soleh itu termasuk
sebabnya turunnya rahmat. Saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020 ini, tradisi pasar bandeng yang notabene mengumpulkan para petambak-petambak bandeng di Jalan Samanhudi ini ditiadakan karena ada wabah penyakit COVID-19 atau Corona. Akan tetapi, berkat adanya inisiatif oleh seseorang, maka pasar bandeng masih bisa diadakan, yaitu dengan cara pasar bandeng online. Pasar bandeng online ini bisa diakses melalui Instagram dengan akun Pasar Bandeng Online. Di sini, stand-stand yang biasanya berjualan di sekitar jalan sekarang ditampung dalam satu akun, yaitu Pasar Bandeng Online. Pasar bandeng online ini terdapat beberapa stand yang menjual berbagai macam jenis bandeng dengan ukuran dan berat yang berbeda-beda. Ada pula yang berjualan hasil olahan bandeng seperti otak-otak, bandeng bakar, bandeng presto, dan lain-lain. Setiap stand mempunyai satu foto yang terdapat di akun ini. Di foto tersebut menyertakan alamat penjual, jenis barang yang dijual, harga, maupun nomor penjual. Sistem pasar bandeng online ini Anda bisa menghubungi nomor yang tersedia di foto-foto atau stand-stand di akun ini. Pembayaran bisa transfer ataupun melalui COD. Pembeli juga bisa melalui jasa ojek online ataupun kurir online. Dengan cara ini, maka tradisi pasar bandeng masih bisa diadakan, walaupun dengan cara yang berbeda dan sedikit modern. Selamat membeli. Salam literasi, salam histori, salam Gunjek TV. Terima kasih.